Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Melina dengan NPM 2303050141 dari kelas 5C. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kami tentang isu kemiskinan dan juga kesenjangan sosial. Jadi teman-teman, di sini kan sudah tidak asing lagi ya dengan kemiskinan dan juga kesenjangan sosial. Nah, jadi saya jelaskan lagi, jika kemiskinan itu adalah kondisi seseorang atau masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, layanan kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, orang miskin sering kali tidak mendapatkan atau memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi seperti pekerjaan tetap, modal, dan juga pendidikan yang baik. Nah, akibatnya mereka itu sulit keluar dari lingkungan kemiskinan karena kekurangan peluang untuk memperbaiki kehidupannya. Nah, eh, sedangkan kesenjangan sosial adalah perbedaan yang besar antara kelompok masyarakat dalam hal yang pertama ada pendapatan, ada pendidikan, pekerjaan, dan juga kesempatan hidup yang layak. Nah, kesenjangan sosial ini membuat sebagian kecil orang menikmati kekayaan berlimpah, tetapi sementara sebagian besar lainnya itu hidup dengan serba kekurangan. Nah, jadi, teman-teman, kenapa kemiskinan dan juga kesenjangan sosial ini bisa menjadi masalah global? Karena kemiskinan dan juga kesenjangan sosial ini bukan hanya masalah yang bisa dirasakan oleh satu negara atau suatu negara saja, tetapi kemiskinan dan juga kesenjangan sosial ini bisa dikatakan masalah global karena dampaknya itu bisa dirasakan oleh negara lain. Jadi bisa berdampak oleh negara lain, tidak hanya dalam satu negara saja. Contohnya di sini sudah dipaparkan dalam dampak dalam bidang kesehatan. Nah, yang pertama itu kesehatan rendah. Nah, jadi teman-teman, orang miskin itu biasanya kan tinggal di lingkungan yang kumuh, tidak sehat, gizi buruk, dan sangat sulit untuk akses ke rumah sakit. Nah, akibatnya mereka itu mudah terjangkit penyakit. Nah, jika di dalam suatu masyarakat itu sudah terjadi atau sudah muncul wabah penyakit, penyebarannya itu bisa meluas hingga lintas negara karena bisa melalui perjalanan internasional. Contohnya, Contohnya itu dalam pandemi COVID yang sudah kita lalui pada tahun 2019 itu, eh, negara-negara miskin seperti yang berada di Afrika, seperti di Nigeria dan Sudan, itu sangat sulit untuk mendapatkan vaksin, bahkan sangat lambat menerima vaksin. Sementara negara kaya sudah mulai memulihkan diri, jutaan orang di negara yang miskin masih berjuang melawan virusnya tersebut. Gitu. Jadi kan bisa terjadi kesenjangan karena negara maju bisa mendapatkan akses yang cepat untuk vaksin, sedangkan negara miskin itu bahkan sulit untuk mendapatkan vaksin, tidak diprioritaskan begitu. Yang kedua, dampak dalam bidang politik. Nah, jadi teman-teman, eh, kenapa dampaknya di politik? Karena kemiskinan itu sering menjadi penyebab konflik politik, bahkan bisa terjadi perang, bahkan penjajahan juga. Nah, negara miskin itu lebih mudah dijajah atau lebih mudah dikendalikan oleh negara yang kuat. Jadi negara yang miskin itu
mereka itu yang ada di negara itu mudah terprovo- terprovokasi oleh konflik politik atau kekerasan. Kemiskinan juga membuat pemerintah tidak stabil dan memacu perang saudara. Contohnya di krisis di Suriah. Nah, itu di Suriah itu terjadi perang saudara. Jadi eh, kurang lebih 6 juta warganya itu mengungsi ke luar negeri seperti ke negara Turki, Yunani, dan juga Jerman. Nah, jika eh, mereka itu eh, ngungsi terlalu lama, itu juga bisa membebani keuangan negara tersebut karena negara tersebut harus menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan yang harus yang harus diberikan kepada negara Suriah tersebut. Nah, dampaknya itu bisa membuat atau menimbulkan perdebatan di Uni Eropa. Yang ketiga itu ada dampak di bidang lingkungan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, masyarakat miskin itu lebih banyak atau lebih dominan tinggal di lingkungan kumuh, padat, dan tidak layak. Nah, jika orang tersebut tinggal di lingkungan kumuh, itu bisa menyebabkan pencemaran yang berdampak pada perubahan iklim. Eh, Orang miskin juga, kemiskinan itu juga bisa mendorong eksploitasi sumber daya seperti penebangan untuk hidup, pembukaan lahan, dan juga bisa membuat atau mm, ini membuka lahan dengan membakar hutan. Contohnya yang sudah kita alami pada tahun 2015 itu terjadi kebakaran hutan pada tahun 2015 itu terjadi di Kalimantan. Nah, itu terjadi karena ada masyarakat yang membuka lahan dengan membakar hutan. Nah, dengan membakar hutan itu bisa menimbulkan asap hingga ke Singapura dan juga Malaysia. Nah, jadi dampaknya itu bisa terjadi pemanasan global. Nah, jadi teman-teman, kenapa jadi masalah global? Karena dampaknya itu bisa ke negara tetangga seperti di Singapura dan juga Malaysia gitu. Yang selanjutnya dampak di bidang ekonomi. Nah, teman-teman, jadi kemiskinan itu menimbulkan pengangguran. Yang pertama, bisa meningkatkan angka kejahatan. Eh, jadi banyak orang yang terpaksa menjadi pekerja ilegal di negara lain. Contohnya, jika misalnya di Indonesia ada yang korupsi, nah nanti kan itu dicari-cari polisi, nah kan jadi buronan. Nah, misalnya orang itu malah kabur ke luar negeri, misalnya di Malaysia, nah itu kan bisa menjadi masalah juga karena negara Malaysia itu jadi eh, ikut mencari orang tersebut, ikut mencari buronan tersebut. Nah, jadi kan kita jadinya malah membebani mereka juga gitu. Contohnya lagi krisis ekonomi di Venezuela. Nah, jadi di Venezuela itu terjadi hiperinflasi. Harga semua bahan pokok itu melambung tinggi. Jutaan orang juga melarikan diri ke negara lain. Negara yang dituju itu ada di Kolombia dan juga Brazil. Nah, karena ada hiperinflasi, jadi pasar global itu terguncang. Kepercayaan investor internasional juga menurun. Nah, jadi permasalahan global juga. Yang selanjutnya ada dampak di bidang sosial. Nah, negara miskin itu pasti akan membuat negara itu tergantung pada negara lain. Jadi, jika negara tersebut tergantung pada negara lain, itu bisa mempengaruhi hubungan internasionalnya juga. Contohnya,
di negara Somalia. Nah, di negara Somalia itu pernah terjadi kelaparan kronis. Dia bergantung pada bantuan pangan oleh PBB. Nah, jika begitu terus-menerus, itu akan membebani lembaga itu juga. Bisa juga, eh, tetapi jika bantuannya di stop atau diberhentikan, itu bisa eh, bisa terjadi juga terorisme atau juga bisa terjadi penyelundupan. Jadi resikonya jika instabilitas regionalnya eh, memberhentikan bantuan itu. Yang terakhir, diskriminasi. Nah, negara miskin itu sering mengalami diskriminasi pekerja rentan. Pekerja itu rentan dieksploitasi seperti kayak eh, di dipekerjakan dengan semena-mena, upahnya itu tidak setimpal dengan yang dia kerjakan. Contohnya itu di di buruh migran di negara Qatar pada 2022. Nah, jadi buruh dari Nepal, dari India, dari Bangladesh itu bekerja dengan sangat minim HAM. Upahnya itu sangat rendah, tapi jam kerjanya itu sangat panjang. Eh, itu bisa menjadi masalah global karena jika negara yang dieksploitasi itu tidak terima atau tidak terima jika masyarakatnya diperlakukan seperti itu bisa menjadi atau bisa menyebabkan hubungan diplomatiknya itu memburuk begitu. Jadi kesimpulannya itu kemiskinan dan juga kesenjangan sosial itu bukan hanya masalah satu negara, tetapi masalah yang bisa dirasakan oleh seluruh dunia dampaknya itu. Seperti kesehatan, ekonomi, politik, lingkungan, itu saling terhubung dan dunia hanya bisa sejahtera jika kesenjangan itu dipersempit bersama-sama. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang kemiskinan, tentang isu kemiskinan dan juga kesenjangan sosial dalam perspektif global. Eh, saya mengucapkan eh, mohon maaf jika saya dalam menjelaskan ada kesalahan kata atau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.